Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Karena kemurahannya, kebaikannya, kita sore ini boleh datang sehat untuk beribadah. Ini kemurahan Tuhan. Yang kedua, saya mengucap syukur kepada Bapak Ibu Gembala. Karena hanya sampai dia menuju puncak proses fase-fase hidup. Mungkin hari ini kita mengalami fase-fase hidup yang sama dengan Daud. Dalam pelarian, dalam kesusahan, dalam tekanan. Biarlah hari ini kita belajar dan sama-sama kita boleh menang. Baik saudara, kita buka sama-sama 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12 ya. Mari baca bergantian Bapak saudara, 1 Samuel pasal 27 1 sampai 12. Ini ceritanya Daud lagi dikejar-kejar Saul terus. Ya, dia dalam pelarian begitu rupa. Dia mengalami hal-hal seperti yang akan kita baca. Oke, kita baca bergantian ayat 1 Bapak Saudara, ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 12 kita baca bersama-sama. 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12. 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. 2 Bapak Saudara, 1, 2, 3. Tiga, Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. 4 Bapak Saudara, 1, 2, 3. Ia tidak lagi mencarinya. 5. Dan berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di situ. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan? 6 Bapak Saudara, 1, 2, 3. Bapak saudara, Daud di Siklak adalah tempat di mana Daud paling sedikit buat mazmur. Daud very under pressure ya. Daud benar-benar dalam posisi titik tersulit. Dia sulit untuk melihat segalanya, bisa nyanyi, itu dalam under pressure. Di Siklak, ya, ayat 6. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Saya ya, ayat 7. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. 8 Bapak Saudara, 1, 2, 3. Orang Gersi dan orang Amalek, sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang telah membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. 9. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkan hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. 10, 1, 2, 3. Tanah Negeb orang Geni. 11. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah sebabnya selama ia tinggal di daerah orang Filistin, 12 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku,
selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada posisi di mana Raja Daud itu harusnya diurapi jadi raja dalam posisi pelarian. Pasti itu Daud. Tapi kita belajar dari Daud hari ini ada dua hal. Bapak Ibu Saudara, dari dua perikop ini kita belajar dari Daud. Yang pertama, Daud itu ternyata lebih bijaksana atau lebih pandai daripada Saul. Ya. Daud lebih berhikmat daripada Saul. Tunjukkan dari mana? 1 Samuel 27 ayat 1 dan 4. Bapak Ibu Saudara, diklik ya. Ayat 1, ternyata Daud itu prediksi. Kalau aku di sini terus, aku mati. Kalau aku lari ke Filistin, Saul pasti berhenti cari aku. Daud itu saya tahu pikirannya Saul. Dan terjadilah di ayat 4. Di ayat 4 dikatakan di sana, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi nyari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya sama Bapak Ibu, Saul sama Daud, lebih tua mana? Saul. Saul jadi raja, Daud masih gembala, anak ingusan. Ya. Jadi kalau secara pengalaman Daud ini bukan apa-apa sama Saul. Secara pendidikan Daud lagi gembalakan, nggak sekolah. Saul sekolah tentara. Secara strategi harusnya Saul menang. Pengalaman strategi, apalagi Saul itu bapak mertuanya, kan? Beda satu generasi, beda satu generasi. Tapi Daud lebih berhikmat daripada Saul. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa hari ini kita lebih berhikmat dari semua musuh-musuh kita. Kita butuh hikmat Tuhan. Mungkin kompetitor kita sebelah, ya, toko sebelah itu lebih pintar, ada teknisinya lebih pintar, ada manajemennya yang sekolahnya tinggi luar negeri. Kita mungkin biasa. Sebelah mungkin modalnya lebih banyak daripada kita. Tapi hari ini kalau kita dikasih hikmat Tuhan, kita berhasil. Kita sukses, dahsyat bagi Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Daud itu bisa baca pikirannya musuh-musuhnya. Dari mana hikmat Daud? Sekolah apa Daud ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kuncinya ada di Mazmur 119 ayat 98, 99 sampai 100 Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin jarang dibahas ya. Kita buka Mazmur 119 ayat 98, 99, dan 100. Bapak Ibu, dari mana hikmatnya Daud yang anak gembala, nggak sekolah? Dari mana kok bisa tahu? Pengalaman, berhikmat, bisa membaca pikirannya raja. Wow, luar biasa. Dari mana? Kita buka ya. Mazmur 119 ayat 98, 99, dan 100. Saya bacakan buat Bapak Ibu. 98, perintahmu, kata Daud. Perintahmu Tuhan, membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Musuh kita lebih bijak, guru kita hampir sama bijak, ya, bahkan lebih. 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah, bahkan senior kita itu bisa kita lewati kalau kebijaksanaan Tuhan ada pada kita. Itu Daud. Daud punya kebijaksanaan yang lebih. Bapak misalnya mungkin hari ini kita mengalami kompetisi apa, pertempuran apa. Di bisnis pasti ada pertempuran kita. Kita punya musuh dagang, ya. Kita punya kompetitor, kita punya teman serekan, mungkin sekerjaan. Tapi nyikut-nyikut kita. Kayak Saul mau bunuh Daud. Kalau bisa kita dicokit keluar PHK. Kalau bisa gitu. Kita punya musuh-musuh seperti ini. Apa bagian kita? Belajar dari Daud. Ayo bijaksana. Katakan sama-sama, ayo bijaksana. 1, 2, 3, ayo bijaksana. Saat kita taruh firman dalam hati, di situ hikmat Allah bersama kita. Sudahkah kita merenungkan firman?
Bapak Ibu Saudara, firman Bapak Ibu Saudara ada di mana? Masih bawa Alkitab? Wah, sudah kuno, Pak. Sekarang pakai handphone. Oh, puji Tuhan, ya, iPad suci, Android suci gitu kan ya. iPhone suci mungkin. Sudahkah dibaca setiap hari? Bayangkan kunci kemenangan Daud itu dari pengenalannya akan firman. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau menang dalam hidup, ayo baca firman. Ini kunci kemenangan Daud. Kenapa Daud begitu luar biasa hebat? Contoh lain, Bapak Ibu Saudara, contoh yang lain adalah Daniel. Daniel ini pembuangan, dia pulang ke negeri orang, ya kan? Pulang ke negeri orang, oh masuk lagi. Saya pernah Bapak bisa kayak gitu ya, putus terus lalu saya teriak, mic-nya di sini, kaget semua jemaatnya Bapak Saudara ya. Semoga Bapak Ibu gak kaget tadi ya. Daniel kalah perang di negeri orang, kayak kita dijajah Belanda gitu kan ya, yang jajah Jepang kalah. Ini untung Indonesia menang, merdeka gitu kan ya. Katakan sama-sama merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Ya, merah putih semua hari ini kita ingat merdeka. Kalau kita kalah, ada anak-anak Indonesia yang dibawa ke Jepang atau ke Belanda untuk dijajah. Nah, itu kelihatannya gak enak kan? Di tanah orang, posisi kalah, tapi Daniel bisa lebih bijak dari semua orang di situ, bangsa-bangsa. Kenapa? Bapak Ibu ternyata orang Israel itu umur 12 itu harus hafal 5 kitab awal. Ya, jadi umur 12 kelas 6 SD itu harus hafal. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. 5 ini harus hafal, nggak pakai kitab, udah langsung ngomong nyanyi sama-sama. Umur 12. Karena itu orang Yahudi 10 orang dikumpulkan, 1 jenius. Kalau orang Jepang itu 100 orang, 1 jenius. Kalau orang Yahudi 10, kita pasti lebih dari 10, ini bisa 50, 60, mungkin 100. Kalau 100 berarti 10 orang jenius. Bayangkan, ingat ya Bapak Ibu Saudara, dulu pernah ada terjadi, bankir itu semua diguling, kena 1 orang, 1 orang Yahudi. Wah, inflasi, bleng, kena 1 orang Yahudi. Innovation semua, wah dari Isaac Newton semuanya, siapa? Orang Yahudi. Mereka bijaksana. Kenapa? Karena ditanamkan firman. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita mulai hari kita dengan baca firman. Saat kita baca firman, kita lebih bijaksana dari musuh-musuh kita, dari guru-guru kita, bahkan dari senior kita, supaya kita jadi berkat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dalam Mazmur 1, Daud mengatakan, orang yang merenungkan firman itu 2B Bapak Ibu Saudara. Berhasil dan berbahagia. Berhasil dan berbahagia. Baik, karena itu firman ini kekuatan Allah. Roma 1:17. Injil adalah kekuatan Allah. Hari ini ayo baca firman. Ketika kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan berhasil dan berbahagia. Coba boleh ya, angkat tangan sama-sama. Sudah mandi semua Bapak Ibu Saudara ya. Ya, angkat tangan sama-sama. Katakan berhasil dan bahagia. Oke, siap ya. 1, 2, 3, berhasil dan bahagia. Ya, ditambah terjadi padaku. Oke, siap ya. 1, 2, 3, berhasil dan bahagia terjadi padaku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kapan? Kalau kita renungkan firman. Daud gak sekolah biasa, gak sekolah tentara, enggak. Tapi dia jadi raja terhebat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu sejarah orang Israel, bintangnya bintang apa? Bintang Daud. Raja terhebat siapa? Daud. Ini bedanya Saul, Daud, Salomo, itu bedanya di sini. Daud renungkan firman. Itu kekuatan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan cerita sama saya. Dia ketika kelas 1 SD itu juara 1 dari belakang.
Alias kalau yang kelasnya 32 orang, dia juara 32. Begitu naik kelas 2, Bapak Ibu Saudara, dia rankingnya 31. Ternyata itu juga terakhir di kelas. Muridnya 31. Bukan berkembang, tapi dia paling jeblok. Ketika dia naik kelas 3, dia masuk retreat, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia retreat, dia diajarin. Sebelum belajar, baca satu perikop firman dulu. Ya, satu perikop aja, gak usah satu pasal. Satu perikop. Jadi sebelum belajar matematika, dia baca, umpama ya Bapak Ibu Saudara, Mazmur 1. Ya, itu satu perikop. Selesai baca, dia belajar. Besok kalau sebelum belajar lagi, Mazmur 2. Terus dia baca. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kelas 4, dia juara 3. Kelas 5, dia juara 1. Dan kelas 6, dia juara kelas. Semua kelas yang ada, dia nilai paling baik. Oh, beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ternyata kunci kepandaian itu ketika kita diisi oleh firman. Karena itu Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bebal menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama, belum terlambat. Kalau mau menang dalam hidup, ayo berdirilah di atas firman. Baca firman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita isi hati kita dengan yang fana, hidup kita ini fana. Tapi kalau kita isi hati kita dengan yang kekal, hidup kita kekal. Tergantung isinya. Hidup ini tergantung isinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita isi hati kita dengan uang, rumah, aset, ini fana. Begitu kita nggak ada waktunya pulang, kita hidupnya jadi nggak berharga. Tapi ketika kita ini hidupnya kita ubah, kita isi dengan firman. Daud berkata, firman Tuhan lebih manis daripada madu, lebih berharga daripada emas tua. Dimasukkan dalam hidup kita jadi berharga. Bapak Ibu Saudara ingat ya, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Tuhan Yesus datang sebagai apa Bapak Ibu Saudara? Salah satu cirinya adalah sebagai pencuri. Pencuri itu bicara apa? Yang pertama, nggak tahu waktunya. Betul ya, kalau tahu nanti malam ada pencuri, saya ajak jemaat jam 4, ayo kita kumpul, kan gitu Pak Saudara ya. Kita ajak tutup sama-sama, ya. Kita nggak tahu kapan waktu pencuri datang, sama Tuhan kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Yang kedua Pak Ibu Saudara, pencuri itu datang cari yang apa? Berharga. Nggak ada Pak Ibu Saudara, pencuri congkel jendela, jedak, lompat masuk ke dapur, ambil coek, keluar. Nggak mungkin kan? Pencuri ngambil coek, you know coek ya, kok semua ketip, tahu coek Bapak Saudara? Cobek ya, cobek, ambil atau wajan, ngambil wajan langsung keluar, nggak mungkin. Apa yang disasar sama pencuri? Kamar yang berharga. Bapak Saudara, Tuhan Yesus datang nanti, Tuhan lihat siapa yang berharga. Kalau kita fana, kita berantem, perselisihan, iri, kepahitan begitu banyak dalam hati. Kita isi dengan hati kita dengan sampah. Ayo hari ini kita ubah. Isi hidup kita dengan firman. Hidup kita berharga mulia dan kita berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang kedua, yang terakhir. Kita belajar dari Daud. Waktu pelarian, yang pertama dia lebih pandai daripada Saul, sehingga hidupnya itu menang atas musuh-musuhnya, bahkan lebih daripada Akis, raja sebelah pun dia lebih pintar, dia bisa baca semua raja. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Daud, janji Tuhan tidak selalu cepat, tetapi selalu tepat. Sekali lagi, janji Tuhan tidak selalu cepat, tetapi selalu tepat. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud diurapi menjadi raja, itu pasal 16, 1 Samuel 16. Sampai dia jadi raja, itu kurang lebih 15 tahun.
Baik, sekali lagi ya, ketika dia diurapi itu janji, kamu nanti jadi raja. Ya. Terjadinya kapan? Bukan besok. Hari ini diurapi, besok Senin jadi raja. Oh enggak. 15 tahun lagi. Dan waktu Daud menunggu, saya kasih gambar ini Pak Bisa. Daud menunggu, itu bukan santai-santai duduk. Santailah nunggu janji Tuhan. Mari diurapi, duduk-duduk, kongko-kongko. Ya toh. Pergi coffee shop satu dan coffee shop yang lain. Oh enggak. Daud dikejar-kejar. Pak Saudara, Daud ngapain? Klik ya ke bawahnya. Ketika Daud nunggu, dia berusaha ditipu Raja Saul. Saul kerasukan setan, Daud datang nyanyi, disuruh nyanyi, ditombak. Besok lagi, ditipu lagi, datang Daud, ditombak. Bapak Saudara, Saul ingin menyingkirkan Daud, minta mahar buat anaknya. Apa Bapak Saudara? Bukan emas, 100 kulit katan orang Filistin. Supaya apa? Harapannya, siapa-siapa tahu, bonus 50, Daud mati. Ditipu sama Saul supaya mati. Sama Daud dikasih 200. Kalau orang menyertai, Tuhan menyertai orang itu, dikasih kemenangan yang besar. Amin. Katakan yes. Orang kalau disertai Tuhan, kasih kemenangan yang besar. Mintanya 100, targetnya 100, dikasih 200. Ya, jadi hari ini kalau Bapak Saudara punya target apapun dalam hidup, pastikan Tuhan menyertai Anda. Ya, Bapak Saudara, Daud ditipu, dikejar-kejar Saul. Daud lari keliling, dari lembah masuk gua namanya Adulam, ketemu 400 orang sakit hati, keliling-keliling terus. Dia nggak punya rumah. Bapak Saudara, rumah itu tempat istirahat yang paling enak kan? Kita tahu itu ada rumah, dia nggak punya rumah. Keliling terus, takut, khawatir, pergi, hampir dibunuh, takut, lari. Bapak Saudara, hari ini mungkin kita sama, kita punya masalah, kita nggak pasti hidupnya. Tuhan janji kita diberkati, tapi hari ini masih dikejar-kejar utang. Duh, ditipu sana teman, jatuh, keliling, lari-lari, harus nomaden, kerjaannya apa? Mungkin Tuhan juga janji kita sembuh. Oh, kamu pasti sembuh. Janji firman Tuhan. Atau kita dengar. Tapi kita hari ini harus berobat, minum obat, treatment, terus proses. Bapak Saudara, janji Tuhan tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Amin. Bapak Saudara, hari ini ayo kita belajar dari Daud. Daud harus keliling-keliling seperti itu. Dia keliling terus. Ternyata Tuhan proses Daud. Ketika Daud pelarian, apa hasilnya? Boleh tampilkan Bapak Saudara. Yang pertama, ketika Daud lari-lari, satu, Daud tahu seluruh daerah Israel. Dia hafal semua. Mulai dari gunung sampai gua sampai lembah, dia sudah lewati semua. Bayangkan Bapak Saudara, raja tahu semua pelosok loh. Makanya dia menang terus. Karena dia menguasai daerah. Kedua Bapak Saudara, dia tahu kekuatan musuhnya. 1 Samuel 27 yang kita baca tadi ya. Dia sempat jadi anak buah musuhnya. Dia tahu kekuatan musuhnya. Mungkin hari ini kita diproses supaya hidup kita ini jadi kuat dan jadi berkat. Ya. Ayo tahan waktu proses. Satu kali ada seorang wanita, dia menikah Bapak Saudara. Setelah menikah, ternyata suaminya nggak seperti yang dia harapkan. Keras sekali. Lalu apa yang terjadi? Dia pulang ke mamanya. Ketika dia pulang ke mamanya, dia cerita, "Ma, suamiku kayak gini-gini, masalahku kayak gini-gini, Ma." Lalu mamanya ke dapur, ngambil 3 benda Bapak Saudara. Pertama mamanya ngambil wortel. Yang kedua ngambil telur. Yang ketiga ngambil kopi. Setelah ngambil 3 barang itu, mamanya masak air. Ya.
Ketika masak air dituang ke 3 gelas, air mendidih itu 3 gelas. Gelas pertama diisi wortel, gelas kedua diisi telur, gelas ketiga diisi kopi. Anaknya ngomong, "Mah, buat apa ini mah? Buat apa?" Sik, demo. Ya, duduk sini. Setelah beberapa menit, mamanya angkat wortel. Baik saudara, kalau wortel kena air panas, jadinya apa? Lembek. Hancur. Lalu mamanya ngomong, air panas ini itu masalah. Tergantung sikap kita. Kalau kena masalah, jangan-jangan kita wortel. Nyerah, kalah, nggak berdaya, hancur. Atau kita jadi telur. Telur kalau kena air panas jadi apa, Pak? Keras. Berubah dia jadi keras. Mungkin hari ini kita pakai yang kedua. Kita hidupnya jadi keras. Wah, maki-maki sana, hantam sini, hantam sana, nggak peduli semua. Nggak peduli firman. Atau yang ketiga, kita jadi kopi. Kopi itu semakin kena masalah, semakin harum. Kena air panas, semakin harum. Dan ingat, kalau wortel itu air mempengaruhi wortel, air mempengaruhi telur, tapi kalau kopi yang mempengaruhi air. Air itu nggak jadi terang lagi, tapi jadi sesuai dengan kopi, harum. Baik saudara, kadang kita diproses supaya hidup kita bukan hancur, hidup kita bukan jadi keras, tapi hidup kita jadi harum. Mungkin proses kita yang membuat kita ini jadi berkat. Karena itu waktu diproses, ayo tetap setia. Ya, katakan sama-sama ke kanan kiri, ayo tetap setia. Kalau kenal disebut namanya, Ma, ayo tetap setia. Ini ayo tetap setia. Besar. Hari ini proses itu yang menguatkan Daud. Ayo kita kuat. Satu kali ada seorang ilmuwan, dia membuat sebuah eksperimen. Di depannya ada taman. Wah, dia teliti tentang daun, dikasih mikroskop, ditetes itu ya. Dia teliti tentang bunga. Satu kali di tamannya itu tiba-tiba ada kepompong, Pak Ibu. Kepompong ini dalamnya apa, Pak Ibu ya? Ulat yang akan jadi kupu-kupu. Wah, dia senang. Wah, aku habis gini tamanku ada kupu-kupunya. Keren. Senang sekali dia. Lalu besok harinya dia lihat kepompong itu mulai gerak-gerak, Pak Saudara. Ada kupu-kupu yang mau keluar. Ya keluar, berusaha keluar. Begitu sulitnya keluar, saintis ini, ilmuwan ini, kasihan. Dia ambil gunting. Dia gunting pelan-pelan dari atas. Krek, 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 krek. Udah bisa, krek, keluar. Kupu-kupunya kuat, dia senang. Terbang 1 meter, jatuh, bek, mati. Ilmuwan ini sedih, aduh, kok mati. Ternyata apa? Ketika di kepompong itu dia dalam kesesakan, itu menguatkan sayapnya. Supaya kalau terbang, tidak jatuh dan mati. Tapi terbang jauh. Bapak Saudara, mungkin hari ini kita diproses. Supaya waktu kita diberkati, kita tidak jatuh, tapi kita terus terbang dan berbahagia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu kalau diproses lagi dalam kesesakan, ingat, satu kali aku terbang, aku nggak akan jatuh. Ayo kita tetap tahan dalam proses. Bapak Ibu, memang kesesakan itu nggak enak, ya kan? Di proses itu kan sesak ya, duit pas-pasan, nggak bisa gerak. Ya. Kita semua nggak suka kesesakan, duduk nggak mau dempet-dempetan kan, gerah. Bayangkan kalau di bemo deket-deketan gini, wah sebelah mambu bau bawang dari pasar kan, bau ayam gitu kan, kalian nggak enak. Bisa satu kali teman saya makan bersama-sama ngajak saya, kita makan masuk rumah makan, rame sekali. Panas, tapi karena dia minta itu ya ikut.
Kita dapat tempat duduk sempit, jadi saya sama dia dempet gini, Bapak Ibu. Udah datang makanannya, dia mau pakai sendok, nyendok ayam. Ini memang agak salah, Pak Ibu saudara. Ayam kok pakai sendok kan gitu. Ayamnya disendok, cek, ayamnya berontak, dus, lompat, Pak Ibu saudara, jatuh. Jadi tinggal nasi dia. Karena tangannya gini, wah kacau semua. Orang nggak suka sesak, kita mungkin sesak. Uang kok terbatas ya Pak, kepepet saya. Sakit, makan dibatasi semua Pak. Saya mesti minum obat ini, minum obat itu. Ya, kita terbatas terus. Kekuatan kok terbatas. Sesak saya. Pak Ibu, ingat ya, ketika kita di dalam kesesakan, proses itu membuat kita terbang lebih jauh. Kalau kita dipermudah, terbangnya cuma 1 meter, kayak kupu-kupu. Oh kayak sebentar, des, entek. Tapi kalau kita diproses, Daud diproses, 40 tahun Daud jadi raja, menang-menang terus. Kita pun sama. Kalau kita diproses hari ini menang, kita akan menang demi menang, menang demi menang, dan hidup kita berkemenangan. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang didapat dari Daud? Keuntungan Daud apa? Yang pertama, tahu seluruh daerah. Yang kedua, tahu kekuatan musuh. Yang ketiga, dia tahu sandaran hidupnya cuma Tuhan. Bukan pendetanya, bukan jabatannya, bukan kekuatannya, dia bisa kalah. Nah, tadi Bapak bisa kita baca ayat 1. Kalau aku di tanah ini terus, aku pasti mati. Dia tahu kekuatannya terbatas. Tapi dia sadar lewat proses, sandarannya hanya Tuhan. Karena itu keluar Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang terkenal. Mazmur 62. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kita sedang dalam kesesakan. Kita mungkin berharap kepada saudara kita yang katanya kaya raya. Mungkin kita berharap kepada teman kita yang pangkatnya tinggi. Mungkin kita berharap kepada siapapun, keluarga kita. Hari ini, ayo kita kembalikan harapan kita hanya kepada Tuhan. Mazmur 62, ayat 2-3. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan. Ternyata kenapa Daud ini nggak goyah kerajaannya? Karena dia bersandar kepada Tuhan. Kalau mau karir kita nggak goyah, karir kita harus bersandar pada Tuhan. Kalau keluarga kita mau nggak goyah, keluarga kita harus kenal Tuhan. Harus kenal firman. Kalau mau gereja gak goyah, gereja harus bersandar kepada Tuhan. Kegerakan Roh Kudus itu adalah kekuatan gereja, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu adalah kekuatan gereja. Karena itu kita ajak semua, ayo sama-sama kita menyembah dan dengar firman. Coba katakan kepada tetangga sebelah hidup, ya, karyawan sebelah, semua yang kita temui. Kalau mau nggak goyah, nempelnya jangan yang lain. Manusia ini berubah, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tahu? Daud. Keluarkan ya Bapak Ibu Saudara slide-nya ya. Daud ini sudah nyoba. Dia nyoba yang pertama kepada istrinya, namanya Mikal. Mikal ini bukan orang biasa. Mikal ini anaknya Saul, anak raja. Dia ngomong, Mikal, tolongin aku. Lepaskan aku dari Saul, papamu. Berhasil Bapak Ibu Saudara? Daud berharap waktu nikah sama Mikal, itu dia nggak dikejar-kejar lagi. Namanya mantu, masa dikejar-kejar. Ternyata masih dikejar. Daud berharap kepada teman plaknya, sahabat sejatinya yang katanya lebih dicintai daripada perempuan, Yonatan. Siapa Yonatan? Anak raja, sama-sama anak raja. Berhasil? Nolong Daud? Gagal. Daud pergi ke pendeta.
namanya Samuel, Nabi Samuel. Ya, dia berharap kamu kan ngurapi aku, kamu juga ngurapi Saul. Bilang ngono Saul ini. Berhasil Pak Ibu Saudara? Gagal. Mungkin pendeta kurang sakti. Daud cari pendeta lain. Namanya Imam di Nob. Dia pergi Imam di Nob. Tolongan aku. Tahu apa yang terjadi? Berhasil Pak Ibu Saudara? Gagal. Gagal. Daud bingung. Dia minta tolong siapa lagi? Teman gagal, keluarga gagal, pendeta ya gagal. Saya minta tolong siapa? Dia pergi ke Filistin. Kita baca tadi. Dia pergi ke Filistin. Dia minta tolong negara orang. Tolongan aku. Berhasil Bapak Ibu? Gagal. Maka itu Mazmur itu keluar. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Daripadanya lah pertolonganku, keselamatanku. Mungkin hari ini kita minta tolong saudara kita nggak berhasil, kita minta tolong siapapun nggak berhasil, kita lagi sakit dan kita sendirian. Ayo kita berharap pada Tuhan. Di situ letak keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ya, hubungan kita sama Tuhan itu pribadi. Kadang sakit itu nggak bisa dirasakan sama suami kita, sama istri kita, sama anak kita. Nggak bisa ngerasakan sakit. Sakit itu kita sendirian. Mau menghadapi kematian itu kita sendirian. Di situ, ayo berharap pada Tuhan. Mulai dari sekarang bangun doa. Rasa sendirian, ayo nempel sama Tuhan. Apalagi waktu ujung-ujung. Minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan adalah keselamatan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, proses bukan buat menghancurkan kita, tapi proses untuk memurnikan kita. Mungkin kita masih ada andalan lain selain Tuhan. Mungkin kita ada selain Tuhan pemikiran yang lain, apa yang kita harapkan yang lain. Proses itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan kita. Supaya kita murni. Daud murni. Dia tahu, sandaranku cuma Tuhan, bukan anaknya. Ya, banyak orang berharap sama anak, lalu kecewa. Banyak orang berharap sama orang tua, kecewa. Ada yang berharap sama saudaranya, kecewa. Ya, harapan kita itu harus sama Tuhan. Anaknya Daud yang ngecewakan dia banyak, Absalom lah, Tamar. Dia ngomong, harapanku cuma Tuhan, sandaran hidup. Bapak Ibu Saudara, klik ya. Janji Tuhan tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Mungkin hari ini kita nunggu janji Tuhan. Nuh nunggu janji Tuhan 100 tahun. Jadi ketika dia mulai bangun batra di atas gunung, 100 tahun lagi baru banjir bah. Jadi selama 100 tahun dia lagi dimaki-maki orang. Ini gila ini Nuh sama keluarganya ini gila ini. Itu 100 tahun. Mungkin hari ini kita nunggu janji Tuhan, lagi dimaki-maki sama orang. Mana katanya Tuhanmu memberkati kamu? Mana katanya kamu hidup benar diberkati? Sabar, nunggu janji Tuhan. Tuhan sedang memurnikan kita. Contoh lain, Abraham nunggu anak 25 tahun. Bapak Saudara, dia dijanjikan bapak orang beriman. Suruh ke pasir, ke pantai. Ini ambilan, hitungan pasir ini. Nanti keturunanmu segini banyak. Anak satu aja belum punya. Mungkin hari ini Tuhan janji sesuatu yang besar pada kita, tapi kita belum bisa lihat. Ayo tetap percaya. Tuhan sedang murnikan kita, supaya kita bisa terbang tinggi. Message. Yusuf nunggu 13 tahun. Ya, dari mimpi posisi tinggi. 13 tahun. Lama. Dia bisa aja ngomong, wah cukuplah jadi pegawainya Potifar, nggak kurang apa-apa kok. Ya enggak? Dijual Tuhannya. Wes tante pong udah terus ya wes lah.
Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi dia milih ikuti janji Tuhan. Daud ikuti janji Tuhan. Kita semua ayo ikuti janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dan kita melihat perkara yang besar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, Mona Lisa. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu sering lihat lukisan ini, namanya Mona Lisa. Dilukis oleh Leonardo da Vinci. Bapak Ibu Saudara, ternyata Mona Lisa ini dibuat bukan seminggu. Kita kan berharap pelukis hebat ya, namanya legend. Masa membuat lukisan nggak bisa seminggu, kan gitu kan? Bukan sebulan, bukan juga setahun. Leonardo da Vinci membuat Mona Lisa 14 tahun. Satu lukisan Bapak Ibu 14 tahun. Kenapa? Karena ini masterpiece. Karena ini karya terbesar. Sehingga apa? Sehingga semua orang tahu kan lukisannya. Sama dengan hidup kita. Tuhan sedang membentuk kita jadi masterpiece-nya Tuhan. Gimana kita bisa saksi kalau Tuhan itu hebat, kalau kita nggak alami? Mungkin hari ini lagi tahun pertama, tahun ketiga. Pak, saya sakit 3 tahun. Pak, saya punya masalah keluarga 10 tahun, saya capek. Saya masa kerjaan gini terus, muter terus. 15 tahun gini-gini terus. Tuhan janji berkati saya sudah benar loh Pak. Tuhan sedang mengerjakan masterpiece. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah raja yang paling ditakuti dan paling kuat. Saya berharap itu adalah kita. Kita orang berhasil yang paling ditakuti, paling diberkati, dan paling bahagia. Biarlah hidup kita jadi masterpiece Allah. Kita katakan sama-sama yang terakhir, hidupku masterpiece Allah. 1, 2, 3, hidupku masterpiece Allah. Tuhan sedang menenun kita, membentuk kita dengan caranya. Supaya satu kali berkatnya dicurahkan, kita bukan robek, hancur dan kalah. Tapi kita sukses, berhasil, dan berbahagia. Tuhan berkati kita semua. Mari pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, 2 hal kita belajar dari Daud dalam pelarian. 1, firman yang membuat Daud lebih bijaksana dari semua musuh. Kalau hari ini kita lagi kompetisi, punya kompetitor, andalkan Tuhan. Baca firman. Yang kedua, janji Tuhan tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Waktu menunggu, ayo kita tunggu dengan iman. Proses membawa kita terbang lebih tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan.